masa itu namanya sahabat. Karena ada di zamannya Rasulullah itu bolak-balik tahu Rasulullah, bolak-balik ketemu Rasulullah tapi tidak beriman, ku ya tidak bisa disebut sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab kurang kecilik wis ngerti Rasulullah tapi tiba-tiba enggak mau beriman. Yang seperti itu tidak bisa dinamakan sahabat. Beda lagi ketika cuma sekali bertemu Rasulullah tapi langsung beriman, itu sudah termasuk sahabat. Dan orang-orang tersebut itu ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi, berarti sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan luberan doa Rasulullah. Wa qauluhu ajmain ta'kiduhu li sahabati. Lafaz ajmain itu menguatkan pada lafaz sahabati. Summa dzakaral musannif annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar. Lalu Mbah Kiai Musonep utawa pengarang kitab ini riwayat kenapa beliau mengarang kitab ini, beliau berkata biqaulihi sa'alani ba'dul asdiqa, saya an a'mala mukhtasar fil fikhi, saya diminta oleh sahabat saya, maksudnya pengarang kitab ini Mbah Yai Abi Abdillah tadi, saya diminta oleh para teman-teman saya, ya sama-sama ulama, sama-sama temannya beliau, saya disuruh diminta teman-teman saya untuk mengarang kitab fikih yang simpel, yang mana banyak maknanya. Qalla lafduhu wa kasirun ma'nahu fil fikih, dalam masalah fikih bermadhab Syafi'i. Jadi cerita kenapa takrib dulu itu tercipta ya karena beliau itu diminta teman-temannya untuk membuatkan kitab simpel tentang masalah fikih bermadhab Syafi'i. Akhirnya jadi dan dikaji sampai ratusan tahun sampai sekarang. Hafidhahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga para teman-teman atau sahabatnya Mbah Kiai Musonep. Al-fiqhu, fikih itu apa? Lughatan, secara bahasa fikih itu adalah al-fahmu, kefahaman, itu secara bahasa saja. Tetapi kalau secara istilah, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syariah al-alami al-amaliyatil muktasabi min adillatihat tafsiliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat, undang-undang syariat, ketentuan, aturan. Di wong Islam punya syariat Islam, aturan Islam. Nah itu namanya adalah fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum undang-undang Islam yang dilakukan dengan dalil-dalil yang sudah terperinci. Dalilnya tetap diambil dari Quran dan hadis, tapi dengan proses kematangan ilmu yang sudah diproses oleh para ulama-ulama di ahlinya, di bidangnya. Seperti itu. Jadi tidak melulu membuat kitab fikih itu dari akal pikiran langsung, enggak. Itu selalu dikaji dari Al-Qur'an, ini maksudnya ayat ini piye to? Ini maksudnya hadis ini gimana ta? Kan seperti itu. Jadi enggak dari saya membuat fikih dengan cara saya sendiri, enggak. Tetap lewat Al-Qur'an dan hadis. Lewat Al-Qur'an dan hadis. Ala madhabil Imam Syafi'i, dan kitab ini tentang madhabnya Imam Syafi'i. Jadi madhab yang paling populer, yang paling banyak dipakai sampai saat ini adalah 4: Imam Hambali, Imam Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. 4 itu. Insya Allah kalau kita masih memakai madhabnya 4 itu, kita masih dalam koridor yang bagus. Karena apa? Koridor yang banyak disepakati ulama. Sing paling selamat piye? Ya sing paling akeh pengikuti, kan seperti itu. Jadi 4 madhab itu yang paling bisa kita pakai pegangan. Tapi kalau di Indonesia ini memang persebarannya madhabnya Syafi'i. Jadi lah saiki apa ora iso gawe madhab dhewe, ya ora bisa. Ya bisa tapi koyo enggak mungkin sama sekali. Karena apa? Imam madhab itu
adalah imam-imam yang disepakati banyak ulama dengan kemampuannya. Sudah pasti hafal Quran, hafal tafsirannya, tahu nuzulul Quran, temurun sebab Al-Quran itu temurun bagaimana, dan juga tahu hadis dan juga riwayat-riwayatnya. Hadis enggak cuma 1-2, yaitu hadis ribuan. Jadi enggak mungkin lah cara sekarang itu ada imam madhab. Jadi kalau kita enggak pakai madhab itu kayak gimana game fikih dewi, enggak pakai madhab kurang pas lah. Enggak pas sama sekali, bukan kurang pas. Bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama besar, wali kutub itu pun juga bermadhab. Imam Sadali dan ulama-ulama wali-wali yang besar itu pun juga bermadhab, kan seperti itu. Ya meskipun kayak Imam Syekh Abdul Qadir itu sebenarnya imam madhabnya Maliki. Dan juga imam madhab itu juga pernah menempati posisi wali kutub. Empat-empatnya itu pernah menempati posisi wali kutub, wali-wali tertinggi di zamannya. Ya meskipun ada yang singkat, ada yang lama, kan seperti itu. Jadi sudah imam madhab itu sudah jelas kesolehannya, kewiraiannya, kecerdasannya, kan seperti itu. Sudah jelas orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wulida bi ghisati sanata khamsina wa mi'atin. Imam Syafi'i itu dilahirkan di tanah Gaza, Palestina, di tahun 150. Wa mata, dan beliau meninggal salkhuro jaba sunata arbaun wa mi'ataini, meninggal di hari Jumat bulan Rajab tahun 204, 150 sampai 204. Jadi usianya cuma 54 tahun. Tapi usia yang pendek, keberkahan ilmunya itu besar sekali. Rahmatullahu alaihi wa ridwani. Semoga Allah memberikan rahmat dan juga ridhonya pada Imam Asy-Syafi'i. Jadi pembahasan banyak ini tadi masih pembukaan, nggak apa-apa. Karena kebiasaan para ulama membuat kitab yang mana dia ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena materi, bukan karena banyak pengikut, bukan karena agar diagung-agungkan. Mereka fokus lillahi ta'ala. Entah itu ada yang nyantri atau tidak, tugas mereka adalah menyampaikan. Sama, Nabi pun juga sama. Nabi itu ada yang umatnya banyak sekali seperti Nabi Muhammad, ada yang enggak punya umat seperti Nabi Samson itu enggak punya umat. Tapi kan juga tugasnya cuma menyampaikan. Entah itu orang itu nanti mau mengikut atau tidak, itu urusannya Allah. Sama seperti halnya pengajar. Pengajar itu tugasnya cuma mengajar. Entah itu orangnya paham atau enggak, itu urusannya Allah. Kita tugasnya mencari rizki, entah itu nanti dapat atau enggak, itu urusannya Allah. Ya kan seperti itu. Wa wasafal musannif mukhtasirahu bi ausafin. Minha annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Di kitab Fathul Qarib ini juga dinamakan dengan kitab Ghayatul Ikhtisar wa nihayatul ijaz. Wa kadal ikhtisar wal ijaz wa minha annahu yuqarribu alal muta'allim. Kitab ini diperuntukkan agar lebih dekat, lebih mudah difaham oleh para pelajar. Seperti pemula-pemula, santri pemula itu biasanya belajarnya tetap Fathul Qarib, mau di Lirboyo, Ploso ataupun pondok-pondok yang lain, atau di Madinul Ulum pun juga sama. Pelajaran dasarnya adalah kitab Mabadi, dilanjutkan oleh takrib Fathul Qarib itu. Nah, kitab ini li furu'il fiqhi dirasahu wa yashalu alal mubtadi'i hafidahu. Diperuntukkan untuk belajar tentang cabangan atau hukum-hukum Islam dan juga memudahkan bagi para pemula. Ai istihdarahu ala dhahri qalbin lima yarghabu fi hafadhi mukhtasarin fil fiqhi. Dan juga
agar mudah dihafalkan dan menetap di hati bagi orang yang ingin menghafalkannya. Karena kitabnya ringkas, itu mudah dihafal, mudah difaham, namanya kitab takrib. Kalau Fathul Qorib itu yang lebih panjang lagi penjelasannya. Setiap lafadz dari lafadz takrib itu nanti dijelaskan di Fathul Qorib. Nanti Fathul Qorib juga lagi ada syarahnya, Tauseh, Bajuri, dan yang lain-lain. Wa sa'alani aitun ba'dul asdiqa an aksara fihi al mukhtasaru minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyati. Dan teman-teman saya itu meminta, maksudnya teman-temannya Mbah Yai Musonep, pengarang kitabnya itu meminta untuk memperbanyak babnya, panduman. Babnya ini diperbanyak, nanti ada bab toharoh, bab sholat, bab zakat, bab haji, wudhu, dan yang lainnya. Jadi kitabnya itu simpel, babnya banyak. Itu adalah permintaan dari teman-teman sahabat-sahabatnya Mbah Yai Musonep. Jadi ceritanya nyapa kitab takrib itu dikarang ya karena pengarangnya diminta oleh teman-temannya untuk membuat kitab yang mana simpel, mudah dipaham, mudah dihafal, terus banyak bab-babnya, dibuat per bab seperti itu. Wa manha syira aidabtul khisal alwajibati wal mandubati wa ghairiha, yang mana di dalamnya nanti meringkas, menjelaskan tentang kewajiban dan kesunahan dan juga yang lainnya. Nanti hukum-hukum itu ada yang sunnah, wajib, dan yang lainnya. Fa'ajibtuhu ila su'lihi fi dzalika taliban lisawabi minallahi ta'ala. Lalu saya Kiai Musonep, maksudnya pengarang kitabnya ini, mengabulkan keinginan mereka dengan mengharap taliban lisawabi, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperbanyak materi ataupun yang hal-hal duniawi. Karena kebiasaan orang-orang soleh ketika membuat kitab buku itu adalah untuk mencari ridha Allah, kan beda seperti kita membuat buku laris akeh, badine akeh, kan seperti itu. Tapi kalau ulama zaman dulu lillahi ta'ala, karena keikhlasan, keberkahan, keikhlasan beliau itu, kitab-kitab yang seperti ini itu awet sampai sekarang ratusan tahun tetap dikaji. Ya, kalau kita melulu membuat kitab itu karena untuk materi, ya mungkin viral utawa larisnya cuma beberapa tahun. Tapi yo berhubung kitab-kitab ulama dahulu, wong soleh wirai, tanpa tercampur urusan duniawi, kitab-kitab mereka itu sampai sekarang masih dikaji. Ya karena itu tadi minallahi ta'ala, isawabi minallah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala tasnifi hadal mukhtasar raghiban ilallah, dan juga tujuan beliau mengarang kitab ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Fil i'anah min fadlihi ala tamami hadal mukhtasar, untuk menolong beliau, yaitu untuk sangu beliau nanti di akhirat, dan juga mengharapkan anugerah Allah dengan kitab yang simpel ini. Kitab simpel tapi manfaat yang besar, itu harapan beliau. Wa fit taufiqi lissawabi, dan juga mengharapkan taufik itu pertolongan Allah agar mendapatkan pahala yang besar. Wa huwa diddul khata'. Innahu, sesungguhnya Allah alama yasha'u ayyuridu qadirun, sesungguhnya Allah pada segala hal itu zat yang maha berkuasa. Jadi apapun itu yang terjadi di dunia, entah itu kita senang atau tidak, kita sedih atau tidak, itu semua tidak lepas dari qadarullah. Sampeyan mau usaha terus rugi, itu ya qadarullah. Sampean usaha ya bati, itu juga qadarullah. Saman ibadah itu ya qadarullah.